Hai halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan ulasan mengenai bukti penilaian. Nah, untuk yang pertama yaitu kesimpulan mengenai menentukan bukti penilaian berdasarkan artikel dan video dari kelompok 3 dan 4. Berdasarkan artikel yang saya baca dan penjelasan yang dijelaskan oleh kelompok lain mengenai bukti penilaian, sebenarnya itu hasilnya tidak beda jauh dari artikel yang saya baca. Kebetulan saya membaca jurnal yang berjudul Authentic Assessment. Di situ dijelaskan bahwa salah satu menentukan bukti penilaian yaitu dengan penilaian otentik atau Authentic Assessment. Selanjutnya adalah penilaian otentik. Penilaian otentik adalah suatu penilaian hasil belajar yang merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata secara bermakna yang merupakan penerapan esensi pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Jenis penilaian otentik. Yang pertama ada penilaian kinerja. Setelah itu ada penilaian wawancara lisan, yang ketiga pertanyaan terbuka, yang keempat portofolio, yang kelima proyek, dan yang keenam unjuk kinerja atau performance. Penilaian otentik. Untuk penilaian otentik memiliki 3 ranah yang dijadikan bahan penilaian. Yang pertama adalah ranah penilaian aspek kognitif. Untuk penilaian aspek kognitif dilakukan setelah siswa mempelajari suatu kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang kedua, penilaian aspek afektif. Dilakukan selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kelas. Ranah yang ketiga yaitu penilaian aspek psikomotorik. Dilakukan selama berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. Menentukan bukti penilaian. Yang pertama, menunjukkan bukti bahwa peserta didik sudah mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, mempertimbangkan berbagai metode penilaian, baik berupa tugas proyek, peer assessment, dan self-assessment. Yang ketiga, peserta didik terlibat dalam penilaian diri dan teman sejawat. Untuk bukti penilaiannya, ada yang berupa LKPD, hasil diskusi, latihan soal, dan ada yang berupa ulangan harian. Kesimpulannya, dari beberapa video dan penjelasan dari kelompok lain, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6, sebenarnya semua itu menjelaskan UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Understanding by Design atau UBD merupakan desain untuk suatu pemahaman mendalam. Dengan menggunakan UBD, peserta didik akan mengetahui sesuatu secara menyeluruh. Pertanyaan-pertanyaan saat pembelajaran juga berasal dari peserta didik itu sendiri. Dimensinya, konten atau materi pembelajaran menjadi hal utama. Langkah-langkah pembelajaran dengan UBD yang dijelaskan oleh setiap kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1 dan 2 menjelaskan tentang identifikasi hasil yang diinginkan atau menentukan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan kurikulum nasional. Yang kedua, kelompok 3 dan 4 menentukan bukti penilaian atau menentukan asesmen. Yang ketiga, kelompok 5 dan 6 merancang pembelajaran atau menentukan langkah-langkah pembelajaran. Kelompok 1 dan 2 mengidentifikasi hasil atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh kurikulum nasional. Yang kedua, membuat pilihan atau prioritas materi yang harus dibahas. Tentukan berdasarkan kinerja jangka panjang. Yang ketiga, membuat pertanyaan-pertanyaan esensial untuk membangun sikap responsif peserta didik.
Kelompok 3 dan 4 menentukan bukti penilaian atau menentukan asesmen. Yang pertama, menunjukkan bukti bahwa peserta didik sudah mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, mempertimbangkan berbagai metode penilaian, tugas proyek, peer assessment, self-assessment. Yang ketiga, peserta didik terlibat dalam penilaian diri dan teman sejawat. Sedangkan untuk kelompok 5 dan 6 merencanakan pembelajaran atau menentukan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diberi banyak kesempatan untuk menarik kesimpulan dan membuat generalisasi. Yang kedua, peserta didik lebih aktif membangun sebuah makna. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran ke situasi dan lingkungan baru. Yang keempat, menerima umpan balik dengan tepat waktu. Yang kelima, guru sebagai fasilitator. Demikianlah video penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Sekian dan terima kasih dari saya.